sama titrasi. Teman-teman kalau ada yang misalnya kurang atau bukan materinya tolong dikoreksi ya. Langsung nih. Ya udah kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Jadi gue diminta bantuan sama Patrick. Namanya kalau kenal nih kontak gue ya, Patrick ya. Iya Kak. Untuk bantu belajar ya. Jadi gue akan disclaimer dulu. Gue udah kenal kan ya gue siapa ya? Yang belum kenal Iqbal ya. Kenalin Iqbal, mahasiswa S3 sekarang ya di Depkim. Memang bidangnya analisis, tapi udah lama ya nggak megang beginian, jadi agak lumayan banyak yang lupa. Jadi gue akan disclaimer dulu. Tadi baru lihat soalnya. Mungkin stylenya nanti kita diskusi aja. Bukan berarti apa yang gue bilang ini benar semua. Mungkin ada yang salah, mungkin kalian lebih ngerti karena kan masih fresh belajarnya. Jadi jangan diterima mentah-mentah. Kalau ada yang nggak sepakat, boleh disanggah. Langsung disanggah aja. Terus kalau gue tanya, kalian jawab. Jangan diam aja kayak cuman ikut sesi doang, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Deal ya? Oke Kak. Oke Kak. Oke Kak. Deal Kak. Mana nih? Gue tuh kemarin coba ngerjain yang kompleks kan. Kompleks nggak masuk ya, kita kompleks simetri ya. Mulainya dari yang galat dulu deh. Oke, ntar. Error. Kasih pengendapan juga masuk ya? Halo? Pak, pengendapan. Kalau asam basa yang poliprotik masuk juga? Titrasi asam basa belum masuk. Tapi nanti ada ujian. Jadi kita di pekan ujian tuh ujian 2 sama ujian 3. Ujian 2 apa? Ujian 2 yang asam basa sederhana, monoprotik sama yang asam basa kompleks. Terus bentar cek dulu. Asam basa sederhana, asam basa kompleks, sama pembentukan kompleks. Oke, itu udah. Analisis kualitatif, Kak. Udah. Udah, itu nanti ujian 2. Terus ada ujian 3, itu yang tadi dibilang sama Patrick. Oh gitu. Ujian 2-nya nanti yang sekarang kerjain ujian 3. Iya, jadi ujian 2, ujian 3. Berarti ya. Kita ujian 3 dulu kan ya, Len? Kenapa? Ujian 3 dulu kan ya? Iya, ujian 3 dulu. Iya, Kak. Elektrokimia, potensi. Elektrokimia masuk. Elektrokimia. Itu versi pengendapan, titrasi redox, analisis ya, kesalahan data analisa, terus sama elektrokimia. Iya benar, gitu ya. Iya Kak.
Mungkin filenya nggak buka-buka nih. Oke, gini aja deh. Gue cuma bisa sampai jam 10:30 kurang lebih ya, karena mau jembatan dan persiapan dan lain-lainnya. Dari soal yang kemarin si Patrick kasih itu, ada nggak yang mau kalian tanyain? Mana yang mau dipelajari duluan deh gitu deh. Udah ada baca kan soalnya? Jangan belum. Ntar spellnya lama. Gue share ini ya, screen. Sorry agak lemot ini ya. Halo. Iya Kak, udah share screen-nya udah masuk. Ya. Kak, dari saya mau nomor 1 sama 2. Ini kompleks simetri kan ya? Kenapa? Kompleks simetri ya? 1 dan 2 itu kompleks simetri kan? Mau bahas ini. Ini kompleks simetri ujian 2. Bebas sih kalau gue. Yang ujian 3 nomor 2 ya? Ini dari nomor 3. Integrasi redox. Coba nih. Integrasi Bener redox. kan? Yang kalian dapat beda lagi. Iya sama Kak. Sama ya? Iya. Ini yang 2018 dari Prabowo dan Budi. Nomor 1 dan 2 itu kompleks simetri. Nomor 3 dan 4 itu adalah kesalahan analisa. Nomor 5 dan nomor 6 itu potensiometri atau potensial gitu ya. Nomor 6 elektrokimia sih. Nah, jadi mau yang mana? It's okay kalau mau dari nomor 1, 2. Gimana? Gak banyak waktunya. Dari nomor 3 aja dulu Kak, kalau gitu. Oke, sepakat sama nomor 3 ya? Halo?
Iya, Kak. Oke, ya udah kita ke nomor 3 aja ya. Kesalahan analisa ini nggak terlalu susah sih sebenarnya. Intinya kalian tahu maksud dari tiap ujinya. Oke, gue bahas di sini langsung ya. Oke, teman-teman. Analisa uji itu ada apa aja? Yang kalian tahu ada apa aja? Sebutin. Udah belajar kan? Much time. Ada uji apa aja? Lagi? Uji Ki. Lagi? Uji F. Itu udah WJF. Terus? Lupa ya. Ini biasanya yang paling sering digunakan dalam analisa data hasil analisa gitu ya. Uji T buat apa? Buka PPT-nya, sambil buka PPT-nya. Kalau nggak tahu, sambil belajar. Yuk, uji T buat apa? Uji F buat apa? Uji Q buat apa? ANOVA buat apa? Gue nggak akan lanjut sebelum ini ya, sebelum ada yang respon ya. Uji T untuk membandingkan dua rata-rata bukan Kak? Oke, kalau uji T itu untuk membandingkan beda signifikan dua rata-rata. Itu sebenarnya bukan dua rata-rata, tapi dua metode analisa. Jadi biasanya kalau ada dua metode analisa digunakan, misalkan buat ukur kalsium di air mineral gitu ya, pakai metode titrasi, pakai metode spektrometri misalkan, spektrofotometri pakai instrumen. Nah kan dapat tuh hasilnya masing-masing ya. Nah ketika ada hasilnya masing-masing, ada rata-rata masing-masing, nah dicek pakai uji T apakah dua analisa ini atau dua teknik analisa ini beda signifikan atau enggak. Itu pakai uji T. Ya, jadi ada dua metode analisa, kita membandingkan rata-rata keduanya ini jauh atau enggak bedanya, signifikan atau tidak bedanya. Ya, good. Next, uji apa? Membandingkan dua standar deviasi bukan Kak? Ya, kalau ini membandingkan STDEV, nah artinya dia membandingkan presisi ya, membandingkan menguji presisi. Uji F ini adalah sambungan dari uji T. Ya, kan di uji T itu ada rata-rata ya. Nah, di uji F ini dia ngecek apakah data yang dihasilkan dari rata-rata uji T itu presisi atau tidak. Gitu. Lebih ke presisinya. Jadi, menguji outlier ya Kak? Nilai anomali. kita menguji Q itu nilai anomali. Apa namanya? Outlier.
outlier. Ini misal kalian mengukur 5 kali dapat data 5 kali, tapi ada satu data yang kalian anggap aneh. Kan kalau titrasi itu plus minus volume yang kalian dapat, misalkan itu harus plus minus 0,05 bedanya ya, 0,05 mili dari satu tetes. Tapi misalkan kalian titrasi ketiga atau titrasi keempat itu bedanya 2 mili gitu. Dari yang lain jauh banget. Nah, untuk menentukan apakah data tersebut dibuang atau diterima. Kalau datanya tidak lolos uji Q, berarti datanya bisa dibuang dan dianggap sebagai outlier. Jadi nggak ganggu rata-rata. Kalau misalkan dimasukin kan jadi jauh rata-rata dari hasil sesungguhnya ya. Ketika dipakein uji T, nanti akan jelek hasilnya. Nah, begitu. Jadi uji T, F, dan Q ini saling terkait sebetulnya. Terakhir Anova, apa Anova? Menguji hipotesis, bukan Kak? Nah, gimana tuh maksudnya? Gimana jelasinnya? Kayak kita bikin dulu hipotesis nolnya, terus diuji bisa diterima apa enggak. Sebenarnya Anova itu sama kan ya, hipotesis itu kan kalau kita bicara di uji T, uji F, uji Q itu kan berarti kalau sama uji T, hasil rata-rata A itu rata-rata B, itu kan hipotesis juga ya. Jadi semua sebetulnya sama pakai hipotesis. Cuman di Anova ini ditekankan penggunaan hipotesis karena berbeda dengan uji-uji yang lain. Kalau uji yang lain kan cuma bisa menentukan ini 2 metode analisa ya. Uji T itu cuma 2 metode analisa. Ini juga sama kan, uji F juga menunjukkan 2 metode analisa. Kalau uji Q menguji satu data itu anomali atau enggak dengan data yang lain. Nah, kalau Anova ini mirip dengan uji T sebetulnya. Tapi bisa lebih dari 2 rata-rata. Jadi kegunaan atau kelebihan daripada Anova ini sebenarnya mirip dengan uji T. Dia uji akurasi berarti ya, uji ketepatan data. Tapi Anova ini dia bisa diuji dengan kelompok data yang lebih daripada 2. Dengan menggunakan analisis varian. Anova itu singkatan dari analisis of variance. Nah, jadi dia menggunakan variansi sebagai alat ukur untuk menguji uji hasil datanya gitu ya. Nah, ini 4 metode yang umum dipakai waktu kita menganalisis data kita gitu ya. Biasanya kimia pakainya 4 ini sih, nggak jauh. Oke, nah sekarang kita coba lihat soalnya. Jadi ada tim mengembangkan satu metode analisa ya, ukur gas spektrometri. Kata kuncinya apa? Mengembangkan metode analisa. Berarti ini analisa baru kan ya? Oke ya. Oke, terus mengukur gas di atmosfer dalam konsentrasi renik. Analisis sampel diketahui kadarnya sesuai sertifikat mengandung 40 ppt. Nah, ini berarti udah ada nih. Ya. Hasilnya 40 ppT gitu ya. Kemudian penentuan sampel sebanyak 9 kali. Pakai metode baru ada ini ya, datanya. Ya. Oke, tentukan yang A, apakah hasil percobaan menunjukkan perbedaan rata-rata yang signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Nah, kita pakai metode apa nih? Itu dulu aja, yang A. Pakai distribusi yang Z gitu bukan, Kak? Yang mana tuh? Ya, yang rumusnya ribet, yang ada standar deviasinya juga dan lain-lain. Mana? Z
Z itu kan jumlah ya kalau buat rumus ya. Nih, kalau dikasihkan di bawah ya. Di bawah itu ada nih uji T rumusnya ini. Ya, ini uji F rumusnya. Ini rata-rata terus oke, ini ada uji F, ada SSF, SSE, SSE ini uji ANOVA. Berarti kan antara pakai uji T, uji F, uji ANOVA gitu ya. Yang dikasih di soal kan ini rumus-rumusnya. Oke, jadi berdasarkan tadi yang saya jelasin nih ada uji T, F, Q, ANOVA ini pakai yang mana nih? Tentukan apakah hasil percobaan menunjukkan perbedaan rata-rata yang signifikan. Coba sambil dilihat PPT-nya ya. Michael, pinter kan lu ya? Coba kalian juga kalau mau diskusi bareng kalian. Maksudnya kalau mau ada yang kasih masukan, silakan ya. Gue bukan tipe yang ngasih gitu aja. Jadi itu udah sepakat kan diskusi ya. Jadi dua arah. Kak, maaf Kak, tadi kenapa? Tadi keputus. Oke, ini kita mau ngerjain nomor 3 yang A kan ya. Jadi tentukan apakah hasil percobaan itu menunjukkan perbedaan rata-rata yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini kira-kira pakai apa? Kok ini sih? Nah, ini pakai metode statistik apa gitu. Pakai ANOVA boleh nggak, Kak? Gimana pakai ANOVA? Gimana ngerjainnya? Gimana? Oke, jadi ada yang bilang pakai ANOVA. Kenapa pakai ANOVA? Soalnya mau menguji perbedaan yang signifikan, terus datanya lebih dari 2. Ini kan bukan data rata-rata. Iya, maaf Kak. Ini kalau Kalau dari pakai yang rata-ratanya kan dapat 1 ya. kalau pakai key bisa nggak, Kak? Key itu adalah ini bisa sharing pakai desktop kan ya. Jadi gue mau nampilin PPT-nya juga. Ntar sharing desktop. Sebentar. Pakai rata biasa bukan sih Kak? Terus nanti dibandingin sama 400 PPT itu. Hanya buka PPT gitu ya sambil belajar. Nah, ini kelihatan nggak? 2 tab. Kelihatan nggak? Oh? Kelihatan nggak? Di sebelah kirinya Word, sebelah kanannya PPT ya? Iya. Oke. Iya Kak, kelihatan. Guys, kalian PPT ya. Nah, ini kan standar lah ya. Kalau
statistik harus paham dulu apa itu rata-rata, deviasi rata-rata, deviasi standar, koefisien variansi, yang intinya rumus-rumusnya beginilah gitu ya. Nah ini namanya uji signifikansi. Bisa pakai uji T, ya. Kemudian bisa pakai uji F, 2 deviasi standar ya. Terus atau uji Q. Kalau uji Q itu untuk menolak hasil pengukuran. Oke. Ya. Atau pakai analisis of varian. Ini uji tunggal. Oke, ini bedanya apa? Gue jelasin sekali lagi ya. Uji T itu analisis sampel dengan 2 metode berbeda. Terus pertanyaan ujungnya, apakah ada perbedaan atau enggak dari kedua metode tersebut? Caranya uji T dengan membandingkan ini rata-rata kan ya. X bar itu kan rata-rata. Nah, setelah dapat T di sini, dibandingin sama T di tabel. Apakah yang dihitung lebih kecil daripada di tabel? Kalau T yang dihitung lebih kecil dari tabel, berarti ada beda signifikan. Ya, ini tabelnya. Kalau uji F, dia untuk menentukan validitas dari uji T. Jadi ngecek uji T tadi kan, berhubungan sama uji T. Apakah presisinya sama? Nah, presisinya sama. Caranya adalah ngebandingin kuadrat dari variasi, variasi yang uji pertama dan uji yang kedua. Terus harganya dibandingin sama tabel. Nih, tabel ini. Kalau F-nya F tabel lebih besar lebih kecil daripada F hitung yang lebih besar, ada beda yang signifikan. Gitu. Jadi cara di sini gitu, kalau misalkan uji T-nya diterima, uji F tidak diterima, jadi tetap ada perbedaan signifikan. Jadi dua uji ini T sama F, kesimpulannya adalah ada beda signifikan atau tidak dari kedua metode tersebut. Dari sisi rata-rata dan dari sisi variasi atau deviasi. Clear sampai sini? Maaf, suaranya kurang jelas. Putus-putus. Putus ya? Oke, sorry. Jadi intinya uji T dan uji F itu sama-sama untuk menghitung atau menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara uji dengan metode 1 dengan uji dengan metode 2. Kalau uji T itu kita ngitung rata-ratanya. Kalau uji F kita ngitung perbedaan signifikan daripada deviasi standarnya. Gitu ya. Nah, sama-sama caranya dibandingkan dengan tabel. Ya. Jadi kita semua sama-sama pakai tabel. Kak, ini apa nih? Ada degree of freedom. Ada degree of denominator gitu ya. Intinya degree of freedom ini adalah berapa jumlah sampel kalian. Berarti kalau di soal ini 9 gitu ya. N itu jumlah sampel. Dikurangi 1 atau dikurangi 2 gitu ya. Kurangi 2 kalau nggak salah. Gitulah. Nanti kita coba lihat di soalnya. Nah, terus uji Q. Uji Q itu untuk menentukan apakah data itu ditolak atau tidak. Jadi ada satu data. Contoh, kalau di soal yang tadi, kalau kita menguji Q itu kita ngecek dari data ini mana yang kira-kira aneh nih. Kan hasilnya 35, 33, 42, 31, 34, 37, 31, 34, 43 ya. Ini kan jauh banget ya. Nah, mungkin 31 nih. Ini 31 jauh banget nih. 31,9 nih.
ini kita ilangin aja apa ya dari data ini supaya nanti rata-ratanya bagus mendekati ke 40 gitu. Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh serta-merta begitu. Sebelum kita ngebuang angka 31,9 ini, kita harus pakai uji Q dulu terhadap 31,9 ini datanya. Apakah 31,9 itu boleh dibuang atau enggak? Gitu intinya ya. Saya nggak ngejelasin cara ngitungnya dulu, tapi prinsipnya. Ya, oke ya, itu uji T, F, dan Q. Berarti bisa nggak kita pakai uji Q untuk menjawab soal ini? Yang A, enggak ya. Karena yang ditanya bukan apakah data dibuang atau tidak gitu ya. Tapi yang ditanya adalah ada beda rata-rata enggak dari hasil ini dengan hasil yang seharusnya, yaitu 40 PPT ini. Ya, artinya kita mengecek teknik pengujian ini itu diterima atau ditolak. Gitu ya. Oke, terus kalau ANOVA, ANOVA itu analisis variansi. Nih, ini uji tunggal, ya, untuk menentukan apakah ada atau tidak perbedaan antara rata-rata populasi. Jadi kan ini sampel kalau di kita ya, ada sampel nih dengan pairwise comparison. Nah, seperti pada uji T, ini mirip dengan uji T. Kita coba lihat contoh ya. Nih, ANOVA, apakah ada perbedaan dari 5 orang analis yang menentukan kalsium dengan metode volumetrik? Oke, tadi yang saya jelasin, kalau uji T, dia cuma bisa membedakan atau menguji kebenaran daripada 2 orang analis kalau dari sini. Tapi pakai ANOVA, kita bisa pakai pengujian dengan yang dilakukan oleh 5 orang. Jadi 5 data, 5 kelompok data. Perbedaan dari ANOVA dan juga uji T adalah ANOVA bisa dilakukan pada kelompok data yang lebih dari 2. Kelompok data ya, bukan data. Kalau data mah pasti banyak, namanya juga statistik. Itu ya. Nih, apakah 4 pelarut berbeda memiliki efek pada persendial sintesis kimia? Artinya ini 4 kelompok data kan ya. Nah, berarti harus pakai uji ANOVA. Apakah penentuan mangan dengan 3 metode analisis? Nah, kalau 2 metode analisis bisa pakai uji T. Tapi kalau udah 3 metode analisis, kita harus pakai metode ANOVA. Apakah perbedaan pada tingkat konsentrasi fluoresisi? Oh, ini pada 6 harga pH berbeda. Si bedanya ya. Jadi uji T bandingin rata-rata tapi 2 data, kelompok data, sorry. Untuk ANOVA, dia menganalisis data kelompok yang lebih dari 2 kelompok data. Clear ya? Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira ini pakai uji apa nih yang A? Uji T, Kak. Pakai uji T ya. Sebenarnya pakai ANOVA juga bisa, tapi ANOVA agak panjang ya. Agak rumit lumayan lah gitu ya. Karena dia memang di-set untuk kelompok data yang banyak kan ya. Nah, jadi menurut saya sih ini, nanti kalian boleh cek lagi ya, tanya ke teman kalian yang lebih fresh mungkin ya. Senior yang lebih fresh, karena gue udah lama. Tapi yang gue lihat dari sini, kita pakai uji T. Ya. Karena kita gunakan 2 data kan ya. Jadi itu pakai rumus ini ya. Sama apapun metode analisis yang dipakai, kita akan menggunakan rata-rata dan juga kan ya. Nah, berarti pertama kita hitung dulu rata-ratanya. Rata-rata.
Coba itu rata-rata datanya berapa? Dari 9 data ini berarti ya? (42,1) ya? Berapa? Bentar, Kak. Udah ngitung sih. Gitu nih. 36,12 bukan? Udah coba ngitung nih. Ini ya, rata-ratanya dikalikan 1,2. Terus S-nya, coba kalian hitung S-nya. Bener nggak 4,09? Bener nggak S-nya 4,09? Aku coba salah hitung. Lagi ngitung, Kak, bentar. Paling repot, pakai Excel aja. Tinggal copy ini datanya. Kalau itu di Excel kan macam-macam tuh di Excel datanya. Pengolahan data, ada standar deviasi, ada variansi, ada rata-rata. Jadi nggak usah pakai manual kalkulator. Gak lama jadinya. Ini kan standar deviasi nih, N-1. Ya kan? Maaf, Berapa Kak. dapatnya? Tapi saya nggak tahu cara pakai standar deviasi di Excel. Oh, gue kasih tahu. Ini skill ini. Tapi coba ngitung manual dulu deh. Dapatnya berapa? Dapat nggak S-nya? Gini. Dapat guys. Bisa kan ya hitung S ya? Cara ngitung S itu kalian kan dari rata-rata ini nih data yang A nih misalkan
A. Nah, kita bikin nih. Sama dengan Average. Nih, blok. Nah, rata nih. Nah, terus gimana cara ngitung S? Kalau manual, kalian data yang ini kurangin sama rata-rata. Terus kuadrat kan. Nah, ini geser semua, hitungin sama. Kan ya. Ini habis itu dikuadratin, terus ditambahin semua. Nah, kan? Tambahin semua. Terus yang ditambahin itu dibagi sama N-1 kan ya? N-nya 9, Iya, Kak. 8 kan? Nah, terus hasilnya di square root. Diakar. Diakar. Ini. Inggrisnya ini. Salah nggak hitung gua? Karena salah kayaknya di sini. Ini salah nih. Gini. Banyak. Aku tadi manual 4,1 Kak, kalau nggak salah hitung. Ya? Oke. Iya. Ini gue salah masukin nih. Ini yang aja. Oh, dia salah, nggak bisa. Salah. Oke. Dan 3. Kalian dapat nggak? Sama Kak, sama. Nah, ini ya, 4,1 ya. 4,14. Dapatnya? Berapa? 4,1 berapa? Berapa? 4,10305069 Standar deviasi ya? Iya Kak. Ini salahnya kayaknya nih. Ya oke lah. Jadi kalau mau ini kan 4,1 ya kira-kira ya. Nah kalau mau di Excel kita gini aja guys, sama dengan STDEV, standar deviasi itu macam-macam tuh. Nih ada macam-macam nih, ada standar berdasarkan apa? Ini estimate standard deviation value. Nah ini sampel. Ini ya bisa pakai ini standar deviation. STDEV aja gitu ya. STDEV dari ini. Nah, sama kan ya? Hasilnya. Kalau ini sama lah gitu ya. Sekarang nggak usah repot-repot. Apalagi sekarang kan ujiannya online kan. Gitu. Lebih enak. Gitu ya. Oke. Jadi, nah, ini gue kemarin ngitung 4,09 mungkin agak ngantuk ya. Tapi kira-kira sama lah ya. 4,14 gitu. Coba nih kita ganti jadi 4,14. Nah, udah masukin ke rumusnya rata-rata. Rata-rata pertama ini gue dapat dari ini apa namanya
kata pertama ya, karena dia ya udah itu hasilnya kan ya. Kebayang? Oke, nah rata-rata kedua kita pakai rata-rata 36,12 yang tadi kita gunakan menguji yang di soal gitu ya. Jadi mindset yang gue pakai adalah X1 ini adalah rata-rata dari uji yang dilakukan sama si standar ujinya 40 PT gitu ya. Tapi X2 ini adalah yang kita lakukan di lab yang dapat 9 data ini. Rata-ratanya 36,12. Nah, terus dibagi sama S yang kita dapat tadi ya. Ini 4,14 lah gitu ya. 4,10 Kak. Oh, ya udah oke, 1,0 ya udah sip lah. Ya kira-kira gitu lah. Jauh. Nah, terus dikali sama ini nih N1, N2, N1 plus N2. Apa ini akar ya? Oh, ini gue belum di akar nih, sorry nih. Hitung ulang ya. Nah, N1 itu adalah jumlah sampel pada pengujian pertama. N2 itu adalah jumlah sampel pada pengujian kedua. Oh, sorry. Gue mau apa namanya klarifikasi. Jadi S ini ya, variasinya di sini adalah kita masukin juga data dia nih, yang ini nih. Jadi untuk rata-rata masing-masing. Tapi untuk S ini adalah standar deviasi antara total semua data yang didapat. Oke, jadi S 4,10 ini yang kita dapat adalah dengan memasukkan 40 ppt pada masuk ke data juga. Jadi kita masukin di sini baru nih 40 gitu ya, sebagai data yang dari pengujian lain, pengujian sebelahnya. Artinya kalau kita panjangin ke sini, nah tambahin lagi. Salah. Sorry. Nah. Pertanyaan nggak sampai sini? Ini baginya bagi 9 berarti. Nah, ini 4,11. Ada pertanyaan nggak guys sampai sini guys? Jadi S yang dimasukin ini dicatat ya, adalah S dengan data total dari semua data yang didapat. Baik dari uji yang pertama maupun uji yang kedua. Oke? Paham ya? Halo? Halo? Iya, Kak. Oke. Nah, dimasuk ke S-nya itu bukan S masing-masing, tapi S total dari semua data, sekali lagi. Penting. Kemudian, dikali akar ini ya, ini hitung dulu nih. N1 itu kan berapa? 1 ya, karena cuma 1 data. N2-nya 9, ya kan ya? 9 data ya. Jadi dikali ini 9. Tapi nih, sorry nih. Ini gue giniin dulu ya, biar nggak bingung. Kalau kalian bingung langsung potong ya. Dibagi N1 plus N2, 1 tambah 9 kan ya, 10 jadinya. Nah ini kali ini total nih. Semua, hitung. Berapa hasilnya? Ini nggak 1,05 sih harusnya. Tapi kurang lebih 1 lah. Coba kalian hitung. Berapa dapatnya? Gimana guys? Udah ngitungnya? Halo? Aku ngitung tapi di bawah 1 hasilnya. Berapa?
0,895. Kalian sama? Ya oke lah. Ngitung gitu ya. Yang penting kalian tahu alurnya. Nah, kan dapat nih 0,895 ya. Nah, kita tentukan derajat bebasnya. Derajat bebasnya itu 8 ya. Jadi kalian mau pakai 9 pun nggak apa-apa sih. Jadi degree of freedom itu bukan sama jumlah sampel yang kalian gunakan ya. Semakin besar jumlah sampelnya, maka derajat bebasnya semakin besar. Artinya nilai yang diperlukan untuk mencapai standar itu makin luas lah, jadinya makin nggak ketat lah, kurang lebih gitu ya. Jadi kita tentukan abis dapat T nih, derajat bebasnya berapa? Kan 8 ya. N-1. Atau N juga sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Kemudian nah ini mau tingkat kepercayaan berapa? 95%. Nah, dengan dua data ini, T yang di tabel itu ini nih, T yang di tabel 2,31. Ini kalian lihat tabel. Mana tabelnya nih? Kelihatan. Nilai T dari berbagai level probabilitas. Ini degree of freedom nih. Ya. Ini adalah tingkat kepercayaan yang mau 80, 90, ya. Nah, nih, caranya adalah hitung itu kalau dia lebih kecil daripada T tabel, maka ada beda signifikan. Oke. Berarti ada beda signifikan. Ya. Oke. Nah, artinya supaya data gini filosofinya, untuk mendapatkan sebuah hasil eksperimen yang dinilai tidak berbeda dengan standar atau bisa digunakan sebagai metode analisa baru, kita harus melampaui nilai T tabel. Benar kan ya? Kalau misalkan T tabel ini lebih kecil daripada T hitung atau T hitung yang lebih besar daripada T tabel, maka tidak ada beda signifikan kan ya? Artinya kita harus melampaui nilai T tabel supaya data yang kita dapat itu valid. Clear ya? Nah, kita lihat di sini. Lihat ya, sebelum bahas soalnya kita bahas filosofi dulu. Degrees of freedom berkaitan dengan jumlah sampel. Semakin sedikit jumlah sampel, maka level angka yang harus dilampaui makin besar kan ya? Lihat, untuk dapat 99,9% kepercayaan, yang sampelnya cuma 1 ya. Jadi 637 nilainya. Uji T yang harus kalian dapat itu melampaui 637 nilainya. Susah kan ya? Iya, Kak. Tapi kalau cuma ada 2 degree of freedom makin banyak sampelnya, maka cuma 31,6. Makin kurang. Semakin banyak sampelnya atau makin banyak degree of freedom-nya, maka 60 misalkan. Cuma 3,46. Makin sedikit jumlah yang harus dilampaui. Sehingga makin mudah untuk bisa mendapatkan hasil yang diterima. Gitu ya. Terus semakin besar tingkat kepercayaannya, 80, 99 makin tinggi nilai yang harus dilampaui ya. Nih lihat yang degree of freedom 10. Kalau 80% cuma 1,37. Tapi kalau mau 90% dipercaya 1,8 naik. 90% 2,2 naik. Yang 99 3,17 naik. Yang 99,9% 4,59 naik. Jadi semakin kecil degree of freedom-nya, semakin besar tingkat kepercayaannya, maka jumlah atau nilai T yang harus dilampaui supaya data itu bisa diterima makin besar. Jadi makin susah buat diterima. Paham ya? Nah, jadi dengan nilai itu kita bisa lebih lebih paham lah maksudnya uji ini itu apa gitu. Nah, sekarang balik lagi ke soal. Kita dapat 0,89 ya. Yang pada derajat kebebasan 8, kepercayaannya 90%, kita lihat ya. Degree of freedom 8 nih, ini kan ya. Terus 90%. Nah, 2,31 guys, dapatnya guys. Ya. Maka
hitungnya 0,89, T tabelnya 2,3. Artinya kan beda banget ya, kecil ya. Sehingga ada beda signifikan. Jadi pertanyaannya, apakah ada beda signifikan pada data ini? Jawabannya ada, berdasarkan nilai uji T. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Ngomong aja ya kalau nggak ngerti ya. Iya, Kak. Udah jelas, Kak, yang itu tadi. Oke, kalau udah jelas, lanjut ya. Tinggal setengah jam lagi nih. Iya, Kak. Oke. Yang kedua, sebagai bagian dari penelitian, Blanco dianalisis ya. Banyak 12 kali. Terus, dapat rata-rata 0,16. Ini Blanco ya. Dengan deviasi standarnya 0,2. Tentukan harga 90% dari interval keyakinan. Oke. Nah. Oke. Kalau yang ditanya adalah interval keyakinan, kita nyari plus minusnya nih guys. Mu nih. Ya. X bar plus minus TS per akar N. T apa? Nilai dari uji T-nya. S-nya apa? Standar deviasi. Akar N itu apa? Jumlah sampel. Iya. Iya, Kak. Oke. Nah. Rata-rata tadi kita hitung lagi ya. Ini 0,16 ya. Ini 0,16. Terus ini tadi 2,23 ya nilai T-nya. Dari mana? Nah ini derajat bebas. Kan 12 sampel ya. Dikurangi 2. Saya agak lupa ada dikurang 2 apa dikurang 1 gitu ya. Ntar coba kalian ini ya cek bagaimana cara menentukan derajat bebas. Seingat gue sih dikurang 2 apa 1 gitu. 2 deh, apa 1 ya itulah, ntar 2 1 lupa lah. Artinya jumlah sampelnya dikurangin sama 1 atau 2 gitu. Karena nggak mungkin kalau jumlah sampelnya 1 dikurangi 2 kan, atau jumlah sampelnya 2 tapi dikurangi 2 kan ya. Gitu. Kalau nggak salah ada contoh deh. Coba kalian cek lagi ya. Ini gue pakai 2 nih. Tapi pun walaupun pakai 1 atau pakai 2 kan nilainya nggak terlalu jauh. Lihat. Ini 90% ya. Degree of freedom 10, 2,23. 9, 2,26. Nggak jauh ya. Jadi nilainya mungkin nggak terlalu beda lah. Gitu. Tapi make sure kalian cari lagi ya. Gue belum sempat nyari sih, agak lupa pakainya. Oke ya. Oke, Kak. Nah, jadi ini nih. Karena akar 12 kan N-nya 12. Udah dapat 0,16 plus minus 0,77. Dapat 0,77 gue hitung. Artinya intervalnya itu kan berarti udah itu mu-nya segitu 0,16 plus minus 0,77. Berarti 0,16 tambah 0,77 berapa? 0,93. Ini kalau dikurang minus 0,61 ya. Ini intervalnya. Jadi dari minus 0,61 sampai 0,93 interval keyakinannya. Jadi plus minus sekian. Jadi kalau lebih plus minusnya dari sekian, dari 0,61 atau 0,93, maka ya percaya gitu ya 90%. Clear ya? Ada pertanyaan? Oke ya. Lanjut ya soal selanjutnya. Oke, Kak. Iya, Kak. Nah, terus nomor 4 nih.
Jadi ada data pengukuran hasil kadar krom ya dalam sampel ya, PB. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sampel ya. Terus, nah ini lihat. Ini dulu. Tentukan apakah 2,514 ppm merupakan outlier pada dia broadcast lulusan. Nanti ini udah jelas nih, outlier. Berarti apa? Pakai uji Q. Ya, outlier. Jadi kalian kalau mau belajar statistik memang agak susah untuk paham filosofinya langsung ya. Jadi untuk awal-awal kalian coba cek di buku atau di PPT bapaknya atau di mana gitu ya, di Google kayak di mana sekarang banyak cara belajar. Itu contoh soalnya. Kalian banyak-banyak cek contoh soalnya. Terus nanti kalian lihat polanya. Apa yang dicari di soal dan bagaimana kita ngerjainnya. Jadi gitu dulu. Jadi kayak belajar matematika, fisika gitu lah ya zaman-zaman SMA dulu. Mau nanti kalau udah sering-sering ngelihat tipe soalnya, kita bisa lihat filosofinya, maksudnya uji ini apa, uji ini apa. Jadi kalian bisa pakai yang tepat gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di uji Q itu ada 4 cara, 4 langkah ya buat nentuin uji Q. Pertama, tentukan nilai hasilnya. Ini kan 2,54 sampai yang paling tinggi itu 3,039 lah gitu ya. Ini kan rentangnya. Nah, terus tentukan selisih hasil yang mencurigakan. Nah, ini kan yang mencurigakan 2,514. Terus yang terdekat apa? Hasil yang terdekat sama dia. Hasil terdekat dari 2,514 apa? Berapa? Ini ya. 3,048. Oh, 48 ada ya. Nah, ini ya. Paling dekat. Jadi ini yang paling dekat. Nah, terus pembagian hasil langkah 2 dengan hasil langkah 1 adalah Ki hitung. Dihitung sama dengan oh ini rentang nih. Sorry, ini bentar. Kita lihat di sini aja nih. Nggak jelas pusing ini. Nah, nih. Jadi pertama kita tentukan dulu jadi kita lihat dari contoh soal ya. Jadi ada sama nih, dia dapat data apa ya ini? Suruh untuk mencari apakah data tersebut dilempar atau dibuang atau tidak. Kita tentukan hitung. Maksudnya adalah selisih angka anomali dikurang yang terdekat dibagi apa itu dibilang 28 rentang
rentang hasil kan ya, dibagi rentang hasil. Kalau kita lihat dari contoh soalnya. Kita belajarnya ketika kita belum paham maksud dari filosofinya apa gitu. Kita lihat dari banyak contoh soal. Nih, dia lihat ada CAO percentage, namanya banyak ya. Katanya anomali. Nah, dia ngecek berapa persen beda dari 56,23, 56,8. Berarti kan dia ngecek perbedaan antara ini data yang dia anggap aneh dan 56,08 yang paling dekat kan ya. 0,15% dari mana? Kira-kira guys. Dari mana nih 0,15%? Coba. Kita belajar analisa dari soal. Jadi nggak paham dulu filosofinya gitu. Tapi lihat dari contoh soal. Ayo, angka yang atas dibagi angka yang bawah itu gimana maksudnya? Lihat dari contoh soal ini. Ayo coba cari 0,15 itu dan 0,28 itu dari mana ya di soal ini ya? Oke guys. Analisa yang atas itu 0,15 dari mana? .15 dari 56,23 dikurang 56,08, Kak. Oke, selisih kan ya. Iya. Terus 0,28 dari mana? 0,28 dari yang paling gede, nilai yang paling gede dikurang nilai yang paling kecil. Nilai yang paling gede dikurang nilai yang paling kecil. Good. Ya. Jadi kan kalau dari sini dihitung atasnya selisih angka anomali ya. Berarti kan? Iya. 3,048 dikurang 2,5. Kak, maaf suaranya kurang jelas. Jadi ini selisih kan, selisih angka anomali dan angka terdekat itu 3,048 dikurang 2,514 ya. Terus dibagi rentang. Nah, rentang itu apa? Yang paling kecil yang dibanding paling besar kan ya. Berarti yang anomali ini dengan yang paling besar 3,3039 ya. 3,3039. Iya Kak, bukan. Paham filosofi dengan ngerjain soal. Ngikutin. Berapa dapatnya? Kalau begitu nih. Berapa dapatnya? Ini pakai motret yang itu ya? Lama banget sih. Berapa dapatnya? 0,676. Oke, 0,67 ya. Pakai kalkulator kan kalian? Iya, Kak. Ya, kita naikin ke atas ya. Nah, itu yang kita dapat nih guys. Nah, gimana caranya
apakah dibuang atau tidak, maka kita dihitung jika dihitung itu daripada di tabel dia nih ya. Jadi kalau dihitung lebih besar daripada kita tabel ditolak ya. Nah tabel ke nih tabel ini boleh berapa 95% confidence ya ini ya. Terus ada number of observation ya. Ini kita berapa tadi number of observation ya? Soalnya di sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Data. Maka 9 data ini number of observation-nya. Terus confidence level-nya memang besar berarti 0,493 ya. Ya. Ini dihitung. Tabelnya 0,493. Kesimpulannya dihitungnya lebih besar dari tabel ya. Maka data dapat ditolak. Hanya dibuang. Paham guys? Paham, Kak. Paham, Kak. Jadi begitulah caranya ya. Intinya beda dengan tadi. Maksud dari Tadi derajat kebebasannya berapa, Kak? bukan derajat kebebasan. Kalau lihat ke tabel gini. Nih, number observation itu. Jadi kalau di uji T dan uji F derajat kebebasan, tapi kalau di Q number of observation. Jadi jumlah sampel aja. Karena di soal sampel ada 9, nanti kita pakai number of observation-nya 9. Ini. Persen confidence-nya yang 90%. Ini berarti. Oke ya. Sip. Nah, ini di sini juga ada nih tabel-tabel nih. Nah, ini tabel F-nya. Kalau F ada degree of freedom-nya 2 kan, numerator sama denominator. Apa itu Kak? Nggak ngerti. Dicek aja dari soalnya. Nanti kita bisa lihat, oh ternyata ini maksudnya ini maksudnya ini. Kayak gitu ya. Jadi gue pakai namanya pendekatan ini lah. Pendekatan dari contoh gitu ya. Oke, cukup ya buat statistik ya. Kalian nanti sisanya belajar sendiri uji F dan uji ANOVA. Ini kebetulan soalnya cuma uji T dan uji Q yang saya bilang agak gampang sih. Jadi lebih sulit lagi nanti ANOVA nih. ANOVA nanti ujung-ujungnya uji F. Nanti yang uji variansi kan. Nanti kalian coba ya cari soalnya ini, coba pelajarin nih yang ANOVA ini nih. Karena dibandingkan uji T dan juga uji Q, ANOVA ini cukup rumit gitu. Maksudnya agak banyak alurnya agak banyak karena dia pakai data yang kelompok data yang bisa lebih daripada 2 kan ya. Kalau tadi kan cuma 2 datanya 1 sama 1 dibandingin, ini namanya dibanding gitu ya. Jadi saran saya sih ANOVA. Zaman gue dulu kayaknya keluar ANOVA deh analisanya. Jadi strongly recommend kalian belajar lagi yang ANOVA ya. Oke? Sip. Sekarang kita masuk ke ya, boleh request nggak nomor 6 dulu? 6. Oke. Iya, Coba ya. Oke, sip. Coba lanjut ya. Gua belum hitung sih. Coba kita lihat. Oke, ini ya. Nomor 6 ya.
Perhatikan sel elektrokimia di bawah ini. Turunkan hubungan antara potensial sel dengan pH pada elektroda di sebelah kiri. Apa nih sebelah kiri? Berarti ini ya? Maksudnya ini? Ya. Bener kan ya? Oke. Iya Kak, Ini kayaknya apa yang sih? sebelah kiri itu. Ini apa sih, guys? SHE, Kak. Iya. Yang sebelah kiri ya SHE. Ini apa nih? Iya, ini SHE ya. Ini apa nih? Kalomel ya. Hg kalomel. KCl jenuh ada Hg2 Cl2. Oke. Anyway, coba ya saya ingat-ingat lagi. Ini artinya apa sih? Ini kan ini ya, apa? Notasi sel ya. Artinya apa? Reaksi reduksi oksidasi atau oksidasi reduksi? Ini reduksi ya. Ini apa? Oksidasi ya. Dari H plus ke dari H2 ke H plus ya. Ya. Enggak. Reaksinya dua jadi potensial sel atau redox potensial atau elektrokimia gitu ya. Better bikin reaksinya dulu gitu biar lebih enak. Ini kan ya H2 dari H+. Tapi kan kalau kita mau ngitung potensial sel itu kan pakai potensial reduksi ya. Pakai reduksi ya. Reaksinya jadi kebalikannya. H+ tambah elektron ini. 2H+, 2 elektron. H2. Ntar gue sambil ngeraba-raba nih. Ya. Nah. Ini kan kalau 0. Berapa nih? Ulang. Berapa nih? 0 ini berapa kalau reaksi ini? Berapa guys? 2H+, 2E jadi H2. R-nya berapa? Bentar, Kak. 0 kan ya? Ya kan ya? Kalau N0. Oh iya. Nah, karena kan ini SHE kan? Nanti kan Iya, SHE iya. kan? Nah, tapi kan dia namanya bukan standar, tapi potensial sel dengan pH kan ya. Berarti kita harus pakai persamaan Nernst. Gimana? E sama dengan 0, terus apa maksudnya? Gimana maksudnya? Benar. Oke guys, sama Nernst. Yang ini bukan Kak. E sama dengan N0 dikurang 0,0592 V per N dikali Loki. Ya, Atau itu yang ya. yang itu ya? Ya, itu. Betul. Lalu mana ya? Ini belum dibuka. Ada, saya tulis aja. Yang itu benar. Persamaan Nernst ya.
E0 minus sebenarnya RT per NF ya. Biar kalian ngerti nih. Begini sih. Nah. Log A. Ya. Oke, awalnya sebenarnya ln per K. Sorry gimana itu? Aktivitas kan ya, koefisien aktivitas ya, gamma gitu ya. Udah belum? Iya, aktivitas, Kak. Oh ini Dan buka aja deh. Ini biar enak nih. Nah. Ini aja. Ini kan reduksi ya. A tambah elektron jadi B ya. Nah ini persamaan Lorentz ketika dia tidak standar. 0 itu adalah ketika standar. Standar itu apa sih Kak? 1 molar ya. Gue kasih tahu. Ini contoh ya. 1 molar. Nah, terus 25 derajat Celcius suhunya. Terus tekanannya kalau gas 1 atm. Ini yang disebut dengan standar. Ya. Tapi kalau misalkan potensialnya atau kondisinya tidak standar, maka nggak bisa kita pakai potensial standar, tapi kita pakai persamaan Nernst ya. Filosofinya itu. Ada faktor koreksi dari keadaan yang tidak standar dibanding keadaan standar. Oke? Nah gimana? Nah ini RT per NF per kali ln A per aktivitas B. Perhatiin ya guys. A per B itu kan kiri per kanan ya. Kiri per kanan. Ya. Jadi 1 per konstanta kesetimbangan sebetulnya. Ln per konstanta kesetimbangan. Kalau nggak ngerti potong ya. Kalau diem gue anggap ngerti ya. Jadi 1 per konstanta kesetimbangan. Kan konstanta kesetimbangan kanan per kiri pangkat koefisien masing-masing ya. Tapi kalau ini kiri per kanan pangkat koefisien masing-masing. Aktivitas tapi. Ya. Nah, kalau nanti di soal kalian dapat data koefisien aktivitas atau gamma-nya itu, tahu kan ya, koefisien aktivitas dari gamma kan ya, konsentrasi dikali gamma kan ya. Itu kalian masukin nomor sini. Tapi biasanya dengan konsentrasi yang kecil, elektrokimia itu asumsinya konsentrasi itu sama dengan aktivitas karena jarang ada keterlibatan dari ion-ion lain. Biasanya kalau elektrokimia dibuat semurni mungkin gitu ya. Jadi sama konsentrasi dengan aktivitas. Jadi koefisien aktivitasnya dianggap 1 biasanya. Tapi sekali lagi, gue kasih note, kalau misalkan nanti dikasih data koefisien aktivitas, atau ada data yang bisa bikin kalian dapat angka koefisien aktivitas, mungkin baiknya dihitung juga koefisien aktivitasnya. Oke. Nah, ketika asumsinya konsentrasinya sama dengan aktivitas, T-nya 25 derajat Celcius, nah dimasukin tuh ke tadi, R itu kan 8,314 atau 8 gas, karena di energi. Kenapa nggak 0,0805 0,082 gitu ya? Karena itu adalah ketika hubungannya liter atm mol gitu ya. Tapi kalau hubungannya sama energi joule, kita pakai tetapan gas yang 8,3. Kak mana joule? Ini kan potensial atau energi kan ya? Joule jadinya. Nah, R-nya masukin 8,3, T-nya 25 derajat tadi ya. Tambah 273 jadi Kelvin. Terus N itu adalah elektron yang terlibat dalam reaksi beda-beda. F itu adalah Faraday 900. Kalau dimasukin angka itu nanti jadi ditambah log ke logaritma ke ln. Gimana caranya logaritma ke ln? Logaritma ln itu sama dengan 2,3 dikali logaritma. Jadi dari ln dibikin ke log, tinggal dikali 2,3 aja. Kalau nggak percaya, kalian bisa hitung. Jadi kalau tadi cuma dihitung, hasilnya jadi ini 0,0592 atasnya jadi RM-nya
Jadi yang kalian dapat di SMA itu, dapat yang kalian di SMA. Hukum Newton ini adalah turunan dari yang tadi ada aktivitasnya sebetulnya. Kenapa pakainya logaritma? Karena logaritma lebih disenangi karena biasanya lebih linier gitu ya. Dan lebih disukai sama orang-orang kimia dibanding logaritma natural. Jadi pakai basis 10 pangkat, 10 pangkat, 10 pangkat gitu kan lebih enak gitu. Dibandingkan pakai ln yang 2,3 itu agak kurang bulat angkanya. Gitu. Nah ini jadi persamaan terus ya. Kita balik lagi ke soal yang tadi. Artinya kalau terus dibalik, perhatiin ya. Ini awalnya plus kan ya. Tapi jadi minus. Kenapa? Karena dibalik yang tadinya A per B, perhatiin di sini, jadi B per A. Akhirnya jadi log konstanta kesetimbangannya di sini. Jadi kita langsung aja logaritma. Langsung ya. Anggap suhunya 25 derajat, 0,0592. Log K kan ya. K itu kan konstanta kesetimbangan. Langsung aja. Kanan per kiri kan ya. Karena H2 gas, konsentrasi H2 per konsentrasi H+. Dikuadratkan. Ya. Oke guys. Udah sampai sini clear. E-nya berapa E-nya? 2 kan ya? Sorry, N elektronnya 2 kan ya? Mana K2? Nih 2 nih. Nih. E0-nya 0 kan ini kan ya? Artinya kita bisa langsung bikin E sama dengan berapa tuh? Hitung-hitung. 0,0592 bagi 2. 92 bagi 2. Minus minus 0,96 log. Nah ini menarik. Kan pengennya pH ya. pH itu apa sih? Ini pengen hubungan pH. pH itu kan min log konsentrasi H+ kan? Iya, Kak. Nah, kalian cari deh min log H+-nya gimana gitu. Di sini kan nih. Nah, kalian pisah nih logaritma H2 sama H+. Hanya 1 ATM ya? Guys, nih hanya 1 ATM. Kayaknya kalau 1 ATM bisa dihilangkan deh. Jadi logaritma 1 per, ini kan cross check lagi ya. Please cross check lagi. Tapi kalau 1 ATM sih bisa dihilangkan dari 1 gitu. Cek lagi ya. Ini karena di 1 ATM jadi log 1 gitu ya. Terus gimana tuh? Supaya dia jadi apa namanya? Naik ke atas kan nih kan seper ya. Biar jadi naik ke atas, dia jadi log H+ gitu. Kita bikin SL sama dengan positif 0, log H+ kuadrat. Masih oke ya?
Oke, Kak. Bibirnya minus ya. Ya udah, ini kan bisa dikedepanin. Kayak gini. Nah, nge-lag. Ini 2 ya. Kan pangkat ini bisa dikedepanin ya. Pindah ke depan gitu kan ya. Iya, Kak. 2 dikali 6 plus. Oh. Udah, ini berarti balik lagi. Ini 0,5 dan 2. Nah, ini kan log H plus ya. Tadi kita pengennya min log H plus kan ya. Gimana caranya biar log H plus? Minus PH ya. Jelasin, gue langsung mau jelasin ini. Kalau nggak jelas ini ya, bilang aja. Ini kan berarti sama. Nah nih jawabannya. Berarti nggak kenapa begini? Salah nggak nih? Coba cek. Kan dia minta hubungan potensial sel sama pH kan? Udah, tinggal kalian munculin pH-nya. Ini matematika aja kan jatuhnya. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Paham ya? Paham, Kak. Terus ini, jika cairan pada elektroda sebelah kiri panas molar, potensialnya berapa? pH-nya 2 kan ya? Ya kan, pH-nya 2 kan? 0,01 ini. 10 pangkat minus 2, pH-nya 2. Udah tinggal masukin SL dikali minus 0,059. Gitu. Clear ya? Tadi siapa yang nanya nomor 6? Paham? Cewek siapa tadi yang nanya? Iya, paham, Kak. Gitu ya? Oke. Sip. Ya udah, kalau gitu udah selesai ya. Sorry, nggak bisa lanjut lebih lama karena udah jam 10:30. Mau ada yang dikerjain lagi yang lain. Jadi cukup sampai sini ya hari ini ya. Kak. Oke, terakhir ada yang mau ditanya? Gue kasih waktu sekian menit lagi. Last banget. Konsep atau apa, literasi apa? Kak, tadi mau nanya yang Boleh. 3B. Nah, itu nanti dibandingin sama yang 95% itu ya, Kak? Iya. Bukan. Ini ya? Bukan, atasnya, Kak. 3B. Ya ini. Interval keyakinan kan ya? Kenapa, Kak? Terus saya cek soalnya dulu. 3B itu yang... Oh, ini interval keyakinan ya? Nih, kalian kasih kunci, kasih apa, keyword gitu ya. Apa yang ditanya? Ini kan interval keyakinan ya. Itu kan harga 95% dari interval keyakinan. Nah, interval keyakinan itu ini rumusnya. Nih, kita lihat contoh ya.
Iya. Interval keyakinan. Nah, ini interval keyakinan. Interval keyakinan. Ini kan ini confidence interval rata-rata. Maaf suaranya kurang jelas. Oke, thank you. Ini interval keyakinan. Ini rumusnya kan mu itu harga pasti dari mu ya. Jadi pakai kira-kira, pakai plus minus. Jadi pakai confidence limit. Caranya kita ngitung tadi. Nanti dapatnya jadi ini plus minus gini. Ya. Terus Saya nggak paham. nanti dibandingin sama harga yang 95% itu nggak, Kak? Enggak, jadi enggak. Yang mana? Yang pesan yang kayak yang A itu kan dibandingin sama yang 90% di uji T. Nah, ini dibandingin juga nggak, Kak? Oh, enggak. Kalau ini enggak. Jadi yang diminta adalah berapa intervalnya. Jadi cukup ini aja nih. Nah, interval itu plus minusnya itu yang dicek. Artinya dari data nih. Oke, kita coba dari sini ya. Soal ini nih. Jadi ada kemis, datanya ini rata-rata 15,3 ya. Terus sekian. Artinya ujung-ujungnya dapat mu-nya hitungannya sekian nih. Dari rata-rata itu plus minus 0,29, dari rata-rata plus minus 0,12. Kalau 90%, kalau 99% ya. Confidence limitnya. Artinya, filosofinya apa? Kalau nanti kalian atau si kemis ini dapat data yang oke nih, batas atasnya berapa nih? 15,3 ditambah 0,29. Berarti kan 15,59 ya. Oke. Batas bawahnya 15,01. Sampai sini paham ya? Jadi ada batas atas, ada batas bawah. Nah, nanti kalau data yang didapat itu adalah lebih lewat atau lebih kurang daripada intervalnya. Jadi kan ini kalau dari yang 99% ini, paling bawah itu 15,01, paling atas itu 15,59 ya. Jadi kalau misalnya dapat data 15,65 aja misalkan. Berarti kan lewat dari batas atas ya. Artinya data tersebut itu tidak masuk confidence limit 99%. Jadi data itu tidak dianggap apa ya bahasanya? Tidak dianggap signifikan terhadap hasil. Tidak mewakili, tidak termasuk data yang dipercaya gitu. Tapi kalau cuma 90% tingkat kepercayaannya plus minusnya cuma 0,12. Jadi batas atasnya itu plus minusnya 15,42, 15, berapa? 18 itu ya. Gitu. Jadi semakin besar gini, semakin besar plus minusnya, kan intervalnya semakin besar ya. Iya. Iya. Nah, artinya semakin banyak data yang bisa masuk ke range ya. Artinya semakin meningkat tingkat kepercayaan kita. Gitu. Kurang lebih gitulah. Oke, Kak. Berarti untuk kan rumusnya ada yang T kali S. Nah, T-nya itu pakai yang dari Nah, nomor itu 3 itu ya, pertanyaan bagus. Yang gue juga belum dapat nih. Dia beda ya, dia dapat, ini agak salah sih si Bapak soalnya. Dia katanya dari tabel T, tapi 5,8 ya. Tapi kalau kita lihat di sini, yang 99% itu 4 itu 4,6 bukan 5,8. Jadi 5,8 nih kan min 1 ya. Ya, jadi dari uji T ini. Oh, berarti yang 4 dikurangin 1 gitu ya, Kak? Yang ya, derajat kebebasan dikurangin 1. N dikurang 1 untuk mendapat derajat kebebasan.
Kan iya. N itu jumlah data ya. Iya. Kalau mau nyampe kebebasan dikurang 1. Berarti untuk Gimana? soal yang 3B 11 ya Kak, 12 dikurangin 1. Kita Oh iya deh, makanya berarti ya udah dikurang 1 aja. Dikurang. Tapi nah ini agak kurang ini. Nah di sini lihat nih, dia derajat kebebasan dikurangi 2 nih. Nih 10 dikurang 2 nih. Ya kan ya? iya. Nah jadi kalau gua nggak salah ingat, jadi ada apa ya? Ada rule-nya gitu loh. Jadi data 1 sampai berapa sampel dikurang 1. Data sekian sampai 10 sampai 12 berapa gitu, itu dikurang 2. Puluhan dikurang 3 gitu-gitu. Jadi ada, kalau nggak salah ada ininya, ada apa namanya? Itunya standar-standar, makanya dicari aja ya. Karena kita lihat contoh ini N-1 kan derajat kebebasan. Tapi contoh ini N-2 gitu. Jadi PR kalian aja ya buat nyari menentukan derajat kebebasan yang pas itu gimana. Oke? Oke, Kak. Oke, Kak. Untuk di sip. soal pakai T-nya yang dari nomor 3A nggak Kak? 3A bukan? Pakai Gimana? T-nya. Yang di soal 3B Oh iya, pakai T iya. itu dari yang 3A. Oh enggak dong. Karena kita pakainya ini nih. Nah, dia ngukur Oh, yang baru. 12 kali. Berarti dikurangin 1 kalau N-1. Kalau N-1, tapi feeling saya sih N-2 karena dia agak banyak 12 ya. 10 aja dikurang 2 gitu. Berarti 12 juga mungkin dikurang 2. Tapi sekali lagi saya agak lupa. Jadi dicek lagi bagaimana cara menentukan derajat kebebasan. Apa dikurang 1, apa dikurang 2 gitu. Batasnya mana sampai dikurang 1, batasnya mana sampai dia dikurang 2. Gitu ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Sip, kalau gitu cukup ya. Kak, Boleh, terakhir. Ini yang 6B berarti kita tinggal masukin konsentrasi HCl-nya ya? Iya, plus kan. Kan pH kan di situ kita udah dapat tadi hubungan antara S-cell dan juga pH kan ya? Nih. Iya. Ya udah, nanti tinggal di masukin pH-nya berapa di sini. Kalau ini kan 10-2 nih. 2 berarti kan pH-nya. Ya udah masuk aja 2 pH-nya di sini. Oke, Kak. Kak, boleh Gitu. kelarin nggak Kak yang 6A itu Kak? Gimana Kenapa? ujungnya? Boleh kelarin yang 6A nggak gimana ujungnya Ini kan? jawabannya? Ini. Kayak gitu aja Kak. Iya gitu doang. Oh. Tunggu gitu doang ya. Kalau matematika kita tadi bener ya, bolak-balikin persamaan. Kan itu bolak-balikin persamaan ya? Matematika kan ya? Ujung-ujungnya ini gitu. Overall sih kayaknya bener sih. Ntar. Makin minus S-cell itu berarti makin mudah direduksi ya? Apa mudah dioksidasi? Mudah dioksidasi ya? Oke lah, nanti kalian cek lagi ya. Ada kemungkinan saya salah bolak-balikin ininya nih, bolak-balikin persamaannya. Tapi kurang lebih kayak gitu ininya, caranya ya. Tinggal kalian benerin aja matematikanya. Oke, Kak. Kalian ini buat benchmark ya, kalau soal begini kalian googling, ketik di Google Nernst SHE potential cell versus pH misalkan. Jadi menentukan hubungan S-cell sama pH pada SHE terkeluar. Apakah benar begini atau enggak gitu. Kalau misalkan emang salah, berarti kita ada yang salah tadi mengotak-atiknya. Kalian ulang lagi aja dengan prinsip yang sama. Oke ya, cukup ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Semoga manfaat ya. Good luck.
all the best buat kalian. Gue balikin lagi ke